Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Alhamdulillah. Surat Al-Fatihah salam kita sampaikan kepada arwah dari besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati kami semoga peserta kasih selanjutnya rekan-rekan Satpol PP Damkar dimanapun berada. Baik, pada hari ini Zoom perdana kita karena mengingat kondisi, makanya kita memaksimalkan dengan menggunakan teknologi Zoom. Mudah-mudahan dengan Zoom ini tidak mengurangi arti dari pertemuan kita pada hari ini. Baik, salam kenal dari kami. Perkenalkan, nama kami Dimas yang saat ini akan menjadi Satpol PP Damkar. Maka hari ini pertemuan pertama kita melalui Zoom, mudah-mudahan nanti kami akan turun di posko tersebar di seluruh tanah datar. Selanjutnya terkait kinerja nanti kami paparkan langsung masing-masing kabin dalam kinerja. Tani pwede. Elek lo ada jalan bilang lo ya. Ya, lancar ke cepat. Dalam hal pelaksanaan nanti kabin akan menyampaikan masing-masing persatuan baik itu dari damkar maupun maka dan juga menyerahkan di lapangan pertama untuk nanti ke depan kita akan menegakkan aturan internet karena jadi kami ingatkan penertiban yang ada istilah nomor punggung kita nomor punggung kita pandang adalah kinerja rekan-rekan semua. Kalaupun ada yang bernomor punggung, kalau kinerjanya tidak baik, tetap akan kita proses. Jadi kepada rekan-rekan diharapkan nanti bekerjalah dengan baik, buat bangga orang-orang yang orang berhubung saudara, apalagi yang ada menjual nama bupati dengan kinerja Anda selanjutnya nanti jenjang itu betul tanggung jawab mengatur jajarannya masing-masing. Coba dibina, tidak bisa dibina secara persuasif, kita laksanakan proses administrasi. Jadi di sini kita akan penertiban pencarian dulu dan nanti dibina oleh kabin dan seterusnya sampai ke atas. Karena struktur organisasi itu kewenangan sudah dibagi habis. Dan kepada rekan-rekan semua yang melaksanakan piket di lapangan atau giat di lapangan, itu kita akan merapikan mulai dari SOP yang disampaikan nanti oleh Kabin dan Kasih, termasuk performan yang menjadi saat ini menjadi koreksi oleh pimpinan. Kita akan menentukan mulai dari hal-hal yang kecil sampai dengan hal-hal yang besar. Jangan ada contoh yang rambut gondrong. Yang nanti yang ditertibkan Kasih dan Kabin. Jadi untuk berjenjang dan untuk kerja di sini kita
kita akan tegas, ya, kita akan mungkin tegas. Kalau dibandingkan dengan swasta, kalau swasta mungkin kerja lebih tegas, lebih disiplin. Kalau di pemerintahan itu lebih santai, jadi walaupun lebih santai di pemerintahan jadi kepada kita semua kita jangan bikin malu rumah kita, istilahnya jangan malukan di bidang curang. Jadi kepada rekan-rekan untuk depan, harap mematuhi aturan dan instruksi dari atasan, termasuk atasan langsung dari kasih sampai dengan kepada rekan-rekan yang nanti rasanya tidak sanggup, kami persilahkan untuk segera mengundurkan diri. Jadi di sini kita tidak dan selanjutnya informasi yang kami dapat dari adanya miskomunikasi antar sesama jajaran. Jadi kami kepada kasih kemarin sudah kami ingatkan kepada kabin untuk melakukan jangan ada sesama anggota sentimennya hubungan atau kerja dalam di sini kita harus mengelompokkan walaupun di antara rekan-rekan mungkin untuk antara si A dengan si B mungkin tidak suka dengan sifat yang tertentu, dan si B pun sama tidak suka dengan sifat si A yang tertentu. Itu hal yang wajar, cuman jangan sampai itu merusak hubungan. Itu biasa. Jadi kepada kasih rangkul anggota jangan sampai ada yang miskomunikasi, dan kepada kabin lakukan pembinaan dan rangkul. Asal tekan di lada dalam bukit anak ping ingatkan dan Jangan gimana lo bilang? Aku kok. Iya, ini bukan itu. Kopi mik dan tu mik dan tu. Buir batin mik tu. Boleh jalan aku. Parah. Di sini mau langsung ke Payung Tebu dan mobil yang dibantu standby di sini mau agar supaya tidak terjadi kekosongan pada pos-pos pemadam kebakaran. Mungkin itu Pak yang saya sampaikan dan saya dibantukan kepada operator. Penegasan dari Pak Kasat tentang yang Pak sampaikan dan masing-masing Pak Kasat atau baik, terima kasih Pak Sek. Jadi telah disampaikan, jadi terima kasih kepada Kafid, kasih semua yang telah menyampaikan SOP dan teknis dalam pelaksanaan.
Jadi ke depan ini bukan awalan saja, jangan dianggap ini cuma detak awal. Jadi diminta nanti Pasek mengkoordinir Kabid dan Kabid komunikasi untuk kontrol kegiatan ini konsisten, karena tanpa konsistensi dan kontrol ini percuma. Ke depan akan kita terapkan, tetap jaga kekompakan, saling mengingatkan, kasih rangkul anggota, bina anggota. Jika ada yang bermasalah, silakan dipanggil secara persuasif. Masih melakukan kesalahan, silakan tempuh jalur administrasi. Jika perlu, kita cuci gudang. Jadi di sini kita yang butuh kerja, bukan kerja yang butuh kita. Kita jaga sama-sama. Satpol PP Damkar ini banggalah jadi Satpol PP Damkar. Sudah enak kerja di pemerintah. Kalau dibandingkan dengan swasta ini lebih berat. Jadi cuman kita patuhi aturan dengan baik. Sekali lagi yang nomor punggung, kami ingatkan, jangan bikin malu nomor punggung saudara. Buat mereka bangga dengan kinerja saudara-saudara semua. Jadi itu nanti untuk kegiatan ke depan olahraga nanti tolong Pasek dikoordinir, dan kita akan guru lingkungan, karena kita lihat lingkungan cukup memprihatinkan. Nanti kita guru termasuk di pos masing-masing, karena pemerintah daerah mempunyai program unggulan karena data bersih. Mungkin itu dari kami, kita tunggu tindak lanjut dari masing-masing kasih. Kepada kasih yang tidak bisa membina, meningkatkan jajaran, nanti Pak Kabid tegas saja. Kita di sini pergi kerja, bukan pergi main-main. Tetap jaga kekompakan, saling mengingatkan, jangan marah ataupun tidak terima dengan teguran yang diberikan, apalagi playing victim, menyalahkan. Cukup koreksi diri masing-masing dan berubah untuk kebaikan. Mungkin itu dari kami. Depan akan kita kontrol konsisten, mudah-mudahan Tanah mempunyai PP Damkar yang terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya silakan kepada Kasat, silakan Kasat. Terima kasih Pak Kasat yang telah menyampaikan saran kita bersama. Mungkin sedikit dari Pak Kasat, mungkin kami menambahkan terutama masalah piket. Sistem Pak Kabid tadi, terima kasih. Itu data piket sudah kita keluarkan. Jadi kami mohon juga nanti tolong dilihat koordinator dan pengawas. Sudah ditugaskan di sana, tolong dicek. Ya. Mungkin tiap hari kita Pak Kasat sudah kita menunjuk satu orang koordinator dan satu pengawas. Pengawasnya adalah PTI. Jadi tolong nanti dicek dan tolong didokumentasi. Jadi tolong dicek dokumentasi. Dibikin atau tidak dokumentasi. Kalau ada dokumentasi di sini, tolong di sana dibikin kehadiran koordinator dan pengawas. Ya. Dan juga nanti sekali mungkin mohon dari kali juga dicek juga nanti dengan ada dokumentasi ini. Di setiap hari kita akan ada koordinator dan pengawas. Jadi tolong nanti ikut yang mengawasi, mengkoordinir dalam pelaksanaan piket, mau di kantor maupun di posko rumah dinas atau kantor bupati. Itu tambahan. Kemudian untuk kegiatan olahraga Pak Kasat, mungkin kita cari terminal dulu mengenai yang pas, karena kita biasanya kita laksanakan hari Jumat. Kalau kita ketahui kita laksanakan tulisan hari Jumat, kita laksanakan. Kita sering kita bicarakan dengan mungkin di Kabid, karena ada sebagian masyarakat kita kan ada yang pas piket, ada yang piket. Jadi kita coba bagaimana cara nanti itu kita bicarakan. Di mana yang kita yang kami ikuti nanti kemana kita apa nanti. Jadi kita cari apakah yang piket, apa kita ikut juga di olahraga, nanti kita bicarakan dengan kami untuk bagaimana baiknya. Siang itu masalah baik, mungkin untuk siang nanti mungkin mereka kami kasih mungkin kita akan serah, kita akan coba nanti membahas masalah anggaran. Anggaran mungkin hari ini mungkin sebuah perencanaan mungkin ada pertemuan mungkin yang hadir nanti kita coba lihat anggaran kita masing-masing mungkin kalau bisa nanti masing-masing bilang kita lihat apa saja anggaran yang akan kita 2020 nanti. Mungkin itu saja. Tidak ada tambahan. Izin pimpinan untuk penekanan untuk khusus yang piket dan untuk yang disiplin anggota.
khususnya dari anggota yang ikut piket maupun yang dibawa PPNS. Tadi sudah disampaikan oleh Kabin Ibu. Yang pertama itu disiplin. Jam berapa saya terima piket yang di posko? Kalau jam 07.30, jam 0.30. Saya terimanya jam 8.00. Di sini ditekankan intinya kalau piket, pelaksanaan piket di pos penjagaan dan dinas di tempat kalau tidak mengirimkan data dokumen piket, berarti dia dianggap tidak hadir hari itu. Lewat dari jam 08.30 bila kami timbul, berarti dia dianggap tidak hadir. Karena terus dari tahun 2017 ini risiko masalah piket ini terus diabaikan oleh reading yang piket. Karena terus ditingkatkan piket terus berdokumen, tapi 1 hari 2 hari berjalan normal, berikutnya tidak ada lagi. Jadi kami tekankan kalau tidak melaksanakan, tidak mengirimkan dokumen di hari pelaksanaan piket, berarti dia tidak dianggap hadir. Berarti ada nanti konsekuensinya memotong gaji atau apalah dari bagian umum dan BUMN. Yang kedua, serat terima piket khususnya di penjagaan. Sering kita lihat masalah ketiga. Masalah ketiga, serat terima piket yang regu A, regu B, yang regu A bersih, regu B kotor. Jadi kita tekankan kepada adik yang melaksanakan piket, serat terima piket Elma, kalau menyerahkan piket ke regu baru harus bersih. Semua posko. Karena posko tersebut adalah rumah kita kedua. Jadi bagi adik-adik yang piket lama, yang piket baru, nanti kirim aja dokumennya. Kalau poskonya kosong, berarti kebersihannya kurang. Terusnya untuk pelaksanakan apel, khususnya untuk ke depan lagi, tidak ada lagi yang tidak pakai pet. Jadi kami tekankan, tidak ada lagi yang tidak pakai pet untuk melaksanakan apel lagi. Pakaian PDL lengkap untuk pelaksanaan piket. Terusnya ke belakang kita tinjau kembali pelaksanaan piket. Maaf, pimpinan, namanya asal-asalan. Contohnya pakai baju kaos, pagi jam dinas pakai baju kaos, pakai sadar. Jadi di sini kita berangkat fungsi lagi PTI sebagai pengawas. Karena di daftar piket itu ada pengawas dan koordinator. Kalau mereka tidak mengindahkan SOP atau instruksi atau edaran atau penekan dari pimpinan, berarti dia tidak mau lagi dibina. Sesuai dengan kasat tadi. Karena sejak dulu permasalahan piket ini memang masalah terus dari pimpinan. Maaf, etika sudah kurang, itu tidak ada saling menghargai antara teman sama teman, sama senior, apalagi para tamu. Jadi intinya kembali piket untuk pelaksanaan pakai rapi PDL khususnya di bagian PPNS ada sekitar 14 di bawah kasih PPNS. Nanti kami tekankan lagi kalau tidak mau diatur atau tidak mau lagi bina bilang kasat, kita suruh aja minta surat pengunduran diri dari mereka. Hanya itu sebentar arahan atau masukan untuk pimpinan. Lebih kurang mohon maaf. Bila Taufiq Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kita di bawah telapak tangan. Maksud telapak tangan antara kita sama kita aja yang tahu. Di kantor kita tidak tahu, koordinator tidak tahu, pengawas tidak tahu. Pertama. Yang kedua, jangan lagi kita mencari alasan. Contohnya, kadang kita sakit influenza, minta surat sakit 3 hari. Nanti kita kejar. Puskesmas, rumah sakit yang mengeluarkan surat keterangan dirawat di rumah, nanti kita kejar. Contohnya nanti itu terjadi penipuan data karena dia influenza, sakit kepala sedikit, minta surat 3 hari. Karena selama ini kita biarkan aja dulu, kedepannya tidak lagi ada alasan-alasan yang dibuat-buat, kecuali alasan yang bisa diterima. Anak kita sakit, keluarga kita sakit,
istri kita sakit, itu bisa dimaklumi. Yang ketiga, absen online, apapun intinya adik-adik alasan absen online berjalan. Karena masa tiap hari dia melaksanakan piket, ban bocor, ini rusak, tidak ada lagi diterima. Khusus untuk pengawas dan monitor hari itu, tolong ditindaklanjuti lagi masalah keterangan sakit-sakit yang dibuat atau alasan-alasan yang tidak dibenarkan itu. Terima kasih. Bayan, sanggup? Sanggup? Ini Mas. Udah bisa bunuh diri dah. Oke. Untuk kita semua, mudah-mudahan keluarga besar kita ini lebih kompak, lebih alot dan lebih konsisten ke depan dan lebih disiplin. Mungkin itu saja dari kami. Pada kasih ke depan kontrolnya ditingkatkan, tidak usah takut-takut. Pada kami juga kita menjalankan sesuai aturan. Karena menjalankan organisasi yang banyak ini anggotanya tidak gampang. Butuh kebersamaan, tidak bisa kami sendiri yang membangun organisasi ini, butuh kerjasama. Jadi bagi yang tidak mau dan yang tidak mampu untuk bekerjasama, kami persilakan dengan segala hormat. Oke Bapak Ibu, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kasat, untuk menambahkan di dalam rangka pengisian SPM kita ada salah satu dalam pengakuan. Jadi kami ada kendala itu dalam pelaporan. Jadi kami harapkan mungkin baik dari kebakaran maupun dari transit dan di pelon nanti dalam laporan nanti di samping kebakaran, di samping korban ya, korban itu rumah yang terbakar, kami mau nanti itu diisi rumah yang terdampak ya, karena kita itu minta sesuai dengan format di terdampak itu kita juga minta akhirnya ya, dan terakhir datanya maksudnya di pokoknya ada kebakaran sebuah rumah, mungkin di sekitar rumah itu ada 2 atau 3 yang terdampak, di rumah itu tidak terbakar. Jadi mohon nanti dalam laporan karena itu minta SPM. Di semua ini mungkin kami hanya ya dibikin apa kata ada isinya. Belum kita belum memenuhi standar. Jadi laporan kita ke pusat belum sesuai dengan apa yang kita diharapkan. Termasuk dalam penegakan perda. Jadi kalau kita menegakkan perda, mungkin ada kita melakukan penertiban dalam suatu atau bangunlah atau IOB atau pedagang minimal itu pun ada kawasan minimal kita tertibkan, mungkin ada yang terdampak di sekitar itu. Jadi kita minta datanya termasuk NIP. Jadi kita diminta untuk mengisi datanya itu ada nama lengkap di itu ada BNPB yang jelas. Nah, itu yang diminta oleh dari Kementerian di dalam rangka pelaksanaan pengisian SPM. Itu tambah dari kami, mungkin itu selanjutnya. Kita dari kami nanti untuk mungkin menyampaikan terhadap dengan pelaksanaan kegiatan di bidang transit itu. Ada Pak Feni kita percaya. Nampak ada tu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu semua, tadi juga dari Pak Ibu juga menjelaskan untuk kawan-kawan yang piket pada posko rumah dinas maupun kantor bupati. 1, untuk setiap personil piket melaksanakan serah terima piket dalam bentuk apel. 1, setiap personil harus melakukan serah terima piket. Itu yang akan off dengan yang akan piket harus dilaksanakan serah terima dalam bentuk apel. Kemudian apel dipimpin oleh personil regu yang akan lepas piket, yang berisikan informasi-informasi apa agenda pimpinan atau agenda-agenda yang ada untuk hari berikutnya, dan dipimpin oleh seniornya sebagai pembina apelnya. Kemudian apel didokumentasikan
dan dikirim ke grup paling lambat pukul 8.30. Sekali lagi, apel didokumentasikan dan dikirimkan ke grup paling lambat pukul 8.30 setiap harinya. Piket dilakukan 1 kali 24 jam. Setiap personil piket wajib melaksanakan patroli di lingkungan kerjanya paling lambat, paling sedikit itu 4 kali pada waktu-waktu krusial. Kayak seperti di Indojilito itu kalau bisa dioptimalkan. Kami minta dioptimalkan patrolinya, jangan sampai ada hewan liar yang masuk ke pekarangan. Siap. Kemudian menaikkan bendera merah putih pada pukul 6 pagi dan menurunkannya pada pukul 18 dengan tertib. Tidak caya aja menurunkan bendera awal, harus dengan tertib menurunkan benderanya dan menaikkan. Kemudian petugas piket di rumah dinas wajib membuka pintu pagar dan memberikan fasilitas untuk pimpinan keluar ataupun masuk maupun tamu-tamu VIP. Begitu juga yang piket di kantor bupati. Ketika pimpinan berkunjung ke kantor bupati, wajib didampingi oleh 1 orang personil yang piket pada kantor bupati, dampingi pimpinan di lobi, 1 lagi standby di posko. Nah, ketika pimpinan akan meninggalkan kantor bupati, kami minta untuk memberi fasilitas kendaraan pimpinan untuk bisa keluar dari pekarangan kantor bupati. Kemudian selalu memakai pakaian PDL lengkap. Kami ingatkan lagi, selalu memakai pakaian PDL lengkap dalam melaksanakan tugas, kecuali pada saat istirahat. Kemudian stand khusus di Indojilito, standby di pintu gerbang setiap hari, setiap waktunya, kecuali mungkin malam ketika pimpinan sudah istirahat, gerbang dikunci. Kemudian mengisi buku mutasi, ini sudah pernah kita lakukan dulu tapi tidak tertib mengisinya, punya sehingga hilang. Kita harapkan kita mengisi buku mutasi lagi. Kemudian rambut dipotong pendek, jangan ada rambutnya panjang, dipotong rapi. Dan 1 lagi, ini yang juga jadi sorotan dari pimpinan dan para ajudan, tidak ada yang main game ataupun melakukan live streaming ketika melaksanakan piket. Nanti semuanya akan kami tulis dan kami akan share ke grup dan akan kami tempelkan di lokasi piket masing-masing. Kami ingatkan lagi, tidak ada yang main game ketika melaksanakan piket atau live streaming dalam melaksanakan tugas. Mungkin itu pimpinan untuk sementara.